Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari manajemen sarana prasarana. Manajemen sarana prasarana pendidikan adalah proses kerjasama pendayagunaan semua sarana prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan ini? Tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah memastikan efisiensi, keberlanjutan, dan optimalitas pengelolaan fasilitas pendidikan seperti gedung, peralatan, serta infrastruktur pendukung. Nah, terus bagaimana jika di dalam suatu sekolah itu tidak memiliki sarana prasarana yang memadai? Ketika sarana dan prasarana sekolah tidak memadai, maka akan berakibat dalam masalah minimnya pendidikan, disebabkan karena keterbatasan fasilitas sekolah dan pembelajaran yang tidak memadai saat ini. Nah, selanjutnya bagaimana jika suatu anggaran atau sarana prasarana itu melebihi dari anggaran yang tersedia? Untuk itu teman-temanku sekalian, adapun caranya yaitu dengan menggunakan atau memadukan daftar kebutuhan perlengkapan dana atau anggaran yang ada. Namun, jika ternyata masih melebihi dari anggaran yang tersedia, maka kita harus melakukan seleksi dengan cara membuat skala prioritas. Teman-temanku sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menyusun perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Antara lain yaitu, yang pertama, gunakan prosedur pengelolaan sarana dan prasarana. Selanjutnya yang kedua yaitu, tentukan jenis, kualitas, dan kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Yang terakhir yaitu, sesuaikan antara kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan dana yang memadai. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu, apa sih langkah-langkah dalam proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan ini? Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan. Tentukan kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional atau proyek tertentu. Yang kedua, perencanaan. Buat rencana strategis untuk pengembangan, pemeliharaan, atau perbaikan sarana dan prasarana yang melibatkan alokasi sumber daya, anggaran, dan waktu. Yang ketiga, pengadaan. Lakukan proses pengadaan untuk memperoleh sarana dan prasarana yang diperlukan, termasuk pembelian, kontrak, atau outsourcing. Keempat, pembangunan dan pemeliharaan. Implementasikan konstruksi atau pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai rencana yang telah dibuat. Yang kelima, pengelolaan risiko. Identifikasi dan kelola risiko yang mungkin timbul selama proses manajemen sarana dan prasarana. Yang keenam, pemantauan dan evaluasi. Pantau kinerja sarana dan prasarana secara terus-menerus dan lakukan evaluasi untuk memastikan bahwa tujuan dan standar telah terpenuhi. Yang ketujuh, perbaikan kontinu.